cookies. Ada kacang dan oat dan coklat, choco chips. Emang ngelek? Ngelek gak sih? Brahms ditinggal di teater soalnya dia dibutuhkan di sana. Semua orang bener-bener gendong Brahms. Brahms aku. Bener-bener sampai kakak staffnya bener-bener gendong Brahms, kayak sambil bantuin member sambil gendong Brahms. Udah nggak nge-lag sekarang. Tapi aku nggak apa-apa Brahms digendong banyak orang, banyak yang suka Brahms, berarti aku senang. Tadi digendong si Jesslyn, digendong Cika, digendong Indah. Kalau Brahms hidup gimana? Ya udah, itu keajaiban. Dibawa ke sini nggak Brahms? Nggak, soalnya dia ternyata dibutuhkan di teater. Brahms makannya apa? Kasih tahu nggak ya? Sekarang udah nggak nge-lag kan? Wih, thank you diskonnya. Aku tadi baru selesai video call. Jam berapa ya tadi ya? Video call. Hari ini aku dari pagi sudah di teater. Terus habis itu selesai teater aku lanjut video call 2 sesi. Dan sesi yang kedua terima kasih banyak. Sudah sekarang ke rumah. Kita di Cats and Soup udah berapa kita? Udah 20.
Aku kira besok tuh kita udah tanggal 7 besok tuh udah meet and greet kan, tapi ternyata belum. Tapi ternyata meet and greetnya bulan depannya lagi. Kayak lama banget, tidak sabar. Gitu tutor game kucing jadi pink dong. Ih, aku aja nggak punya. Kucingnya jadi pink atau latar kucingnya jadi pink? Kalau kucingnya jadi pink, aku belum punya skinnya. Latar ya, sepertinya cara mendapatkan latar pink itu ada 2 cara. Kamu sabar, sama kamu jalan pintas. Coba rate Cosmos Tales dari 1 sampai 10. Menurut kalian berapa? Sama kalau bisa kasih alasannya. Tadi pegel gak sambil bawa boneka? Enggak, justru aku sibuk sendiri. Kalau misalnya tadi kalian ada yang nonton langsung terus duduknya di deket aku, pasti kayak aku berdiri benerin bonekanya, aku dudukin bonekanya, berdiriin bonekanya. Coba alasannya yang jangan kayak 10/10, soalnya kita lucu. Coba cari kata-kata yang serem ya bonekanya. Sebenarnya aslinya tuh kan banyak juga emang anak-anak yang bilang kayak Mute juga takut. Terus ada kakak staff juga salah satunya kayak, emang kamu gak serem gitu. Terus aku ngomong, ih aslinya boneka Brahms tuh ganteng tahu, soalnya boneka porselin gitu kan. Terus rambutnya semi rambut yang bener-bener berhelai gitu aslinya yang di film. 10/10 karena full ketawa. Oke. 8/10. Sumpah ini tuh sebenarnya aku udah pengen punya Brahms dari kapan ya. Aku sering ngomong di showroom dulu kayak 1 tahun yang lalu sama 10/10 soalnya ceritanya ketebak. Oh ya, kalau misalnya kalian nonton Terminator, itu tuh ada sedikit unsur-unsur Terminator tadi. Dan sebenarnya itu seru banget. Hmm. Enam per 10 kebanyakan mainnya. 9,5 karena Kak Gita nggak main peran. Mungkin mana aku diberi tanggung jawab sebagai narator, mungkin juga karena cocok aja kali ya, nggak tahu juga sih aku. 10/10 karena ada dalangnya. Sebenarnya aku sempat ngobrol sama Pak Kasaf juga. Sebenarnya ini tuh kayak, kalian nonton ini gak sih, Avengers yang bukan Avengers, Marvel yang What If.
Jadi di What If tuh kayak ada The Watcher ya gitu kan. Terus sebenarnya naratornya mau dibuat kayak gitu, makanya aku bisa ngomong sama karakter-karakternya. Jadi kalau misalnya karakternya bertanya ya seperti tadi ya Kristi Jessi kayak, Kak Gita ini aku ngomongnya apa ya? Gak apa-apa, aku bisa jawab. 9/10 karena Brahms gak dikasih dialog. Mau Brahms dikasih dialog? Hah? Nanti ya, aku isiin dulu jiwanya. Brahms punya baju. Hah? What do you mean? Brahms punya baju lain gak? Sabar. Lagi dicoba untuk dibuat. Lagi dicoba untuk dibuat. Hah? Brahms temenan sama Roy. Tadinya mau ada Roy, tapi nggak jadi karena udah ada Brahms. Tapi perbedaan Brahms dan Roy secara tingginya tuh ternyata jauh ya. Aku kira selama ini kayak nggak terlalu jauh. Jauh. Tadinya sebenarnya mau ada Roy, tapi aku bilang, Kak aku ada juga boneka. Itu sebenarnya ide ada Brahms, aku yang meminta. Agak semi aku yang meminta, karena aku bilang, Kak aku ada juga boneka cowok gitu kan, kayak Roy ada di sini kan. Kebetulan waktu itu di teater kan bonekanya, terus kan terus pas dilihat oh oke juga, oke deh dipakai. Kita apa tuh, kenapa tadi nggak ikut konser? Konser siapa? Game kucing gimana kabarnya? Sekarang kucing aku udah 20. Terus sekarang dia tinggalnya di tempat dimana sakura bermekaran. Brahms di mana? Brahms masih di teater. Gak dibawa ke sini karena dia masih dibutuhkan di teater. Terus aku takut aku lupa juga kalau dibawa ke sini. Terus takut lupa kalau misalnya dibawa ke sini. Kalau misalnya aku berangkat ke teater takut lupa. Brahms, Brahms suka boneka. Hah?
suka boneka apa lagi selain Brahms? Kalau boneka horror movie ya sebenarnya yang cakep tuh cuma sedikit. Brahms tuh aslinya tuh ganteng guys, dia boneka porselin, dia ganteng aslinya. Terus rambutnya aslinya tuh kayak rambut asli, kayak wig, pakai wig gitu. Terus warnanya coklat brunette gitu. Kalau Annabelle tuh boneka yang di film beda ya sama boneka aslinya. Kalau yang di film kan kayak boneka rajut gitu gak sih? Kalau yang di film itu mirip-mirip kayak boneka porselin, tapi dia nggak secakep Brahms. Brahms itu cakep banget. Brahms di teater jadi JOT kan, jujur aja. Brahms jadi member lah, kan perform. Ada yang komen Brahms jelek, gimana ya, itu sebenarnya antara dua alibi. Yang pertama, kamu iri sama Brahms. Yang kedua, kamu takut sama Brahms. Brahms itu generasi berapa? Brahms itu dia ngikut sama aku, jadi dia generasi 6,5. Walaupun dia baru muncul sekarang, tetap ngikut sama aku, generasi 6,5. Brahms adanya Mucang? Enggak. Beli boneka Chucky gitu, aku nggak suka boneka Chucky, dia nggak cakep. Mana ya, kalian tuh, Brahms tuh ganteng aslinya. Mau maksa Brahms ganteng, tapi beneran boneka porselin tuh bagus, kayak outcome-nya tuh bagus. Kita lihat Brahms doll. Aslinya tuh cakep, yang aslinya yang di film maksudnya. Nih lihat, ini kepalanya doang sih, tapi aku pengen tunjukin rambutnya, kayak rambutnya tuh rambutnya tuh bagus. Lihat rambutnya bagus banget kan, looks like real. Ini kayak JKT sekarang menerima member cowok. Tapi ini agak nggak terlalu serem sih fotonya. Ada juga yang sama anak di ininya, di film. Lucu banget, bajunya samaan, gemas. Tuh, gemas kan? Mana lagi ya? Pokoknya gemas deh. Kenapa sih fotonya dipilihnya nggak bagus? Kayak seram. Itu bagus. Memaksa bagus.
Oh ya, Brahms tuh kalau misalnya ada yang bertanya-tanya, Brahms itu dari film The Boy. The Boy yang pertama sama yang kedua itu, yang pertama tuh sebenarnya lebih ke thriller ya. Kalau yang kedua ada horor. Bisa dijelasin kenapa Brahms bisa begitu? Brahms nggak main film komedi. Lah, tadi Cosmos Tales genrenya ada komedinya, Brahms main. Nah, kalau Chucky tuh bonekanya nggak cakep gitu, kayak boneka horor. Cakapan Loki atau Brahms? What do you mean? Brahms keren. Terima kasih. Nanti akan aku sampaikan ke Brahms. Brahms punya akun showroom nggak tahu. Coba nanti tanya ya. Boleh dibikinin atau enggak sama kakak JKT48 Operation Team ya. Brahms OC-nya siapa? OC-nya aku lah. Kan punya aku. Brahms jadi manusia di universe lain. Ih. Kalau face claimnya bener-bener kayak Brahms sih, keren sih. Memaksa. Bukan memaksa, kan emang dia punya aku. Terus tadi tuh Brahms bener-bener banyak pertanyaan sekali tentang Brahms ya di belakang teater itu. Dia nanya, emang gak takut apa? Terus kayak, ini kamu bawa dari rumah, gitu-gitu. Gita rela anaknya digendong Indah. Gita gak rela anaknya digendong Indah tadi. Sebenarnya dari pertama masuk aku udah kayak, Brahms aku udah rasa ingin teriak ke Brahms aku gitu. Brahms tadi digantung sama si Jesslyn, sama Cika, sama Indah, sama kakak staff bahkan. Suruh main sama Jelly. Nanti Brahms tersakiti sama Jelly. Store jadi Brahms. Slap show tadi seru nggak guys? Aku belum menonton karena tadi aku masih video call. Brahms disimpan di mana? Di teater. Jadi kalau misalnya kalian ke teater terus tiba-tiba melihat anak kecil cowok lari-larian, itu Brahms. Enggak. Seru katanya, seru. Oh ini oke deh. Pengen slap show. Iya pengen ke slap show,
tapi nggak tahu bakal kebagian atau tidak. Slap show dia bener-bener di slap, enggak kan? Yang slap turu. Ya, tadi aku mau nonton tapi masih video call. Terus habis itu pas sudah selesai, aku berpikir aku ingin showroom. Dedel yang di slap, Dedel slapnya. Dedel jadi tukang slapnya. Hah? Sakit dong kalau Dedel. Bajunya ada alatnya. Ada alatnya. Oke. Terus itu ceritanya kayak ngapain slap show? Kalau misalnya Cosmos Tales kan tadi kita kayak cerita antara universe, dimensi, dan kosmos dilebur jadi satu di dalam perjalanan 3 saudari kan, Jessie, Christy, Z. Kalau slap show dia ngapa? Slap show isinya lawak. Talk show kayak talk show. Oke. Di slap show buka demi apa sih? Ditanya-tanyain gitu. Kayak Kamar Shani. Aku belum pernah tahu Kamar Shani. Aku belum pernah Cisani. Kamar Shani. Nanti ajak Brams kalau slap show. Gak tahu sih boleh atau enggak ya. Kita perlu persetujuan juga. Brams itu dia juga persetujuan dari yang berwenang. Mirip Kamar Shani, ini ada gamesnya terus di slap. Oh. Gemas. Kita kapan ke slap show? Nggak tahu. Aku pun nggak tahu apakah aku akan kebagian atau tidak. Tadi Ella bawa ukulele. Oh, oke. Terus ada satu lagi yang belum ditampilin juga, FX University ya? Iya gak sih? FX University. Oh iya, MC-nya Vioni, bener. Kita bakal bawa Brahms terus nggak tahu. Brahms itu sebenarnya sekarang tidak dalam maintenance aku ya. Jadi kalau misalnya dibutuhkan oleh kakak
operation team, dia baru muncul. Jadi aku nggak tahu. Brahms itu anak siapa? Brahms itu dari aku. Tapi sekarang tergantung peran yang dia mainkan. Tadi dia mainnya jadi android, padahal dia boneka ya, jadi android. Jadi guru lagi mau nggak Gits? JKT48 School ya? Kayaknya JKT48 School aku lebih memilih jadi muridnya. Tahun lalu ya? Itu bukan tahun lalu. Tahun lalu JKT48 School itu yang Gen 10 itu waktu itu pernah kan? Sama aku, sama Jeci. Terus ada Kak Baby, ada Kak Nadila juga ya. Ya. Itu aku jadi murid. Dan aku merasa aku akan merasa bahagia sepertinya menjadi murid. Ketos? Emang sejak kapan ada OSIS di JKT48 School? Lebih capek jadi guru apa narator? Jadi guru. Itu kan karena aku harus jalan-jalan juga kan, nyamperin mereka, kayak bantu-bantuin mereka. Kalau narator tadi aku diem doang, duduk di pinggir, ngobrol sama Brahms. Kamu mager ya? Sebagai jiwa-jiwa yang selalu ingin duduk, dimanapun aku bisa duduk, di situ aku akan duduk. Kaget masih di FX, sudah tidak. Tidak. Cocok di live show, kerjanya duduk doang. Di live show duduk. Itu satu show duduk demi apa? Alright, I like it. Sebenarnya aku tuh sebenarnya memang duduk tuh kebutuhan sih, kebutuhan yang dibutuhkan untuk kesehatan saya ya. Kebanyakan berdiri, otot dari punggung saya dia bekerja terlalu keras. Kalau duduk kan agak lebih rileks ya. Dia memang dibutuhkan untuk kesehatan hidup saya. Di live show duduk tapi banyak ngomong. Di live show sofanya VIP. Ya sebenarnya aku juga udah meminta. Aku tuh kan ceritanya jadi kayak naratornya gitu kan. Aku tuh minta sofa yang satu gitu loh, kayak kalau sofa kan ada yang bisa buat 3 sampai 5 orang. Aku minta kayak yang cuman satu gitu.
kayak sofa untuk satu orang gitu, karena biar ceritanya kayak mirip storyteller yang beneran. Tapi nggak tahu sih bakal ada atau tidak. Counter roasting Ola. Oh, si Ola ini ngerosting. Karena sebenarnya tadi pas aku duduk, ini balik lagi ke Cosmos Tales ya. Aku merasa itu bangkunya cuma bisa satu orang kan. Terus kok misalnya ada Brahms, coba dia mau duduk mana? Tadi aku bingung banget. Itu kayak udah aku dudukin, terus aku berdiriin, terus aku pangku, terus aku berdiriin lagi, kayak dia bingung mau aku taruh mana. Kalau misalnya sofanya agak besar kan, tempat duduknya agak besar kan, dia kan bisa aku taruh sebelah aku atau gimana gitu ya. Ola Onil MC, iya Ola Onil MC. Ola emang ada aja topik ya. Kan bisa ditaruh di bawah gitu. Kasihan, masa dia digeletakin di bawah. What do you mean? Mending jadi robot bisa tidur. Iya tadi ending scene-nya robotnya tiduran. Brahms rewel nggak tadi Gits? Nggak, dia behave. Behave. Dia amat sangat menjadi anak baik. Brahms umur berapa? Nanti aku pikirin dulu. Kalau misalnya diundang ke slap show, kamu mau nggak kak? Mau. Brahms introvert atau extrovert? Sejauh ini dia introvert kok. Tapi kalau misalnya MBTI-nya tiba-tiba berubah jadi extrovert, kita nggak ada yang tahu. Brahms jadiin MC. Jangan, kasihan dia nanti. Brahms makannya apa? Kok ganteng tuh kan? Ada yang bilang Brahms ganteng. Yang namain siapa? Yang namain Brahmsnya penulis ceritanya. Penulis cerita di film ya maksudnya. Di film dia nama aslinya Brahms. Filmnya, kalau misalnya kalian nggak tahu, itu filmnya judulnya The Boy. Ada yang pertama sama yang kedua. Kalau misalnya yang horor itu lebih yang kedua. Horor yang mistis. Oh ya, yang ngomongin Brahms sama Roy, waktu itu kan aku pernah ngomong kan ke Teh, aku lupa ambil Brahms gitu kan, masih di teater, belum dibawa pulang gitu. Terus kata Mute,
Kak mendingan lu balikin deh itu Brams. Mute takut sama Brams. Kak mendingan lu balikin deh itu Brams ke yang ngasih. Kan aku dikasih sama fanbase aku kan Brams. Aku sebenarnya bukan dikasih, aku meminta ya. Terima kasih sudah mengabulkan. Iya. Terus Mute bilang, Kak mendingan lu balikin deh itu Brams kayak ngasih. Kayak Mute gitu karena apa? Karena dia takut perkumpulan Roy semakin banyak. Dia sebenarnya yang takut akan Roy dan Brams bersatu itu adalah Mute. Dia paling takut. Info tuh shoot sama Brams kaget. Waktu aku 200 show ada tuh shoot sama Brams. Mau sin Brams tapi gak ada di website JKT. Sabar ya semuanya ya. Mungkin nanti akan ada saatnya Brams berada di website. Cerita pas di Palembang. Pas di Palembang seru. Aku makan pempek, tekwan, terus model, terus makan seafood juga. Terus aku lewatin jembatan apa ya itu namanya, jembatan apa guys yang ada di Palembang? Ampera. Oh ya, Ampera. Terus makan apa sih yang aku makan di ini, yang di video TikTok, yang kayak pempek terus dikasihin kayak telur dadar. Lenggang. Oh ya, lenggang benar. Kenapa dia keluar mulu namanya dari otak aku ya, kayak sulit untuk mengingat ya. Jenis pempek favorit, aku selalu suka kapal selam. Bener kan ya? Kapal selam yang isinya telur. Martabak, iya aku mau coba waktu itu kan, cuman loh, udah tutup. Malam-malam udah tutup. Terus kemarin aku nyoba kapal selam yang isinya telur asin. Itu kayak wow, apakah selama ini dunia menyembunyikan ini kepada aku? Ternyata enak banget. So, aku selama ini kayak makan martabak makan pempek yang kapal selam yang telur biasa. Aku kira sama ini tuh udah paling enak, ternyata ada yang lebih enak. Kenapa nggak ngomong kalau misalnya ada yang isi telur asin? Tapi nggak tahu di sini ada atau enggak yang isinya telur asin. Terus bahkan sebelum balik ke Jakarta, di bandara nih member JKT all staff yang ikut juga, kita makan pempek lagi. Terus aku pesen tekwan,
So aku kan suka banget Taiwan juga ya itu. Terus sama model yang isinya tahu. Aku baru menemukan kayak kalau Taiwan kan sebelumnya aku udah tahu kan dan aku udah pernah makan. Kalau model yang isinya tahu ternyata enak juga. Enak. Suka. Terus dulu temen aku kan ada yang orang tuanya asli Palembang kan waktu aku sekolah. Terus kalau misalnya main ke rumahnya itu sering dibuatin Taiwan dan itu enak banget. Suka. Semoga tahun ini off airnya satu Indonesia gitu. Semoga ya. Kayak makanan Indonesia itu sangat cocok di lidah aku ya. Benar-benar cocok di lidah aku. Aku suka. Ya kan kamu orang Indo, tapi nggak banyak tahu walaupun orang Indonesia juga ada yang kurang cocok sama makan makanan Indonesia. Contohnya saja teman aku si Day itu iya Day, dia nggak suka makan nasi. Coba itu apa, makan nasi padang nggak pakai nasi tuh apa jadinya, makan padangnya doang. Kan ada orang Indonesia yang nggak tidak terlalu cocok dengan makanan Indonesia guys. Ya nasi padang love banget. Kota yang pengen kamu kunjungi, sebenarnya waktu JKT48 kan kemarin ada event di Medan kan, aku juga pengen ikut pada makan durian di Medan. Pingin makan naspat pakai tangan atau sendok. Mungkin kalian ini akan jadi perdebatan yang agak panjang, tapi aku makannya pakai sendok. Ya. Iya, pakai sumpit pun bisa. Iya. Bahkan aku pernah makan pecel ayam pakai sumpit. Emang aku juga nggak tahu sih. Nggak tahu. Dari dulu sudah nggak tahu. Bahkan kalau misalnya makan ibu aku nih, misalnya makan pakai tangan, terus aku bisa-bisanya aku minta sendok ke resto yang misalnya ada di tempat, misalnya kita ibu aku sama aku makan pecel gitu ya, bisa-bisanya aku minta sendok kayak, permisi boleh minta sendok kayak gitu. Aku juga nggak tahu kenapa, kayaknya kebiasaan deh dari kecil. Nggak tahu sih, aku lupa. Dan bahkan pun misalnya nih aku sebelum makan kan cuci tangan, sudah makan tuh aku cuci tangan lagi
karena aku merasa tangan aku kotor. Padahal aku makannya pakai sendok. Dan itu aku cuci tangannya bisa 2 kali. Terus habis itu biar tangannya lebih bersih lagi, kadang masih pakai sanitizer. Kayak gitu ya. Iya. Jadi ya pokoknya gitu. Tapi kalau misalnya ada yang bilang, emang kan pakai tangan, oke, nggak apa-apa. Aku tidak memaksakan kalian pakai sendok kok. Makan seafood pakai sendok juga. Iya. Waktu itu di private message, waktu di Palembang kan kita makan seafood juga. Terus kayak aku makan udang kan, banyak banget. Itu bener-bener aku mengupas kulit udangnya dengan sendok dan garpu. Kalau disuapin pakai tangan orang, kalau pakai tangan ibu aku enggak. Sebenarnya kalau misalnya orang makan sama aku bareng terus dia pakai tangan, aku nggak masalah. Bahkan waktu itu pernah aku makan sama bareng sama Lulu, makan ayam. Lulu pakai tangan, terus aku pakai sendok, dan itu kita satu tempat gitu ayamnya, di satu tempat yang sama kita makannya, dan Lulu pakai tangan di depan aku dan aku pakai sendok. Aku nggak masalah. Pokoknya gitu deh. Tadi kita lagi bahas apa ya? Makanan. Oh ya, pokoknya makanan Indonesia seleraku. Sangat cocok dengan lidahku. Dulu aku kan sering ke makam kakek aku sama opung aku kan. Bukan kakek, eyang aku sama opung aku, dua-duanya di makaminnya di, nggak dulu sih, sampai sekarang di makaminnya di Kalibata ya, Taman Makam Pahlawan. Di situ kan satu jalanan itu jual kerak telur itu aku sering beli jika sedang mengunjungi Taman Makam Pahlawan itu, sekalian berziarah ya. Itu aku beli. Enak nggak? Enak, aku suka banget. Ada yang bilang the real orang Indonesia. Bener, sumpah aku tuh bingung banget kalau misalnya ditanya, kamu asalnya dari daerah mana? Terus aku, sebenarnya ayah ibu aku lahirnya di Jakarta, aku juga lahirnya di Jakarta, tapi yang aku ada yang dari Jawa, terus opung aku ada yang dari Sunda, terus opung aku ada yang orang Batak juga. Jadi aku bingung. Sama yang aku sama opung aku dua-duanya di makamnya di Taman Makam Pahlawan. Oh ya, dan aku, oh ya, di situ juga kadang ada yang jualan durian.
Itu amat sangat menggoda ya, tolong. Durian sekarang banyak jajanan gitu. Oh iya kah? Iya, durian enak banget. Cara milih durian, oh nggak tahu, nggak tahu. Nggak tahu jujur. Nggak tahu sih, aku biasanya yang milihin orang tua aku. Yang nggak suka durian nyesel pasti. Ada yang komen. Iya. Pernah ke Lombok nggak? Kayaknya belum pernah sih. Kaget lagi mau makan makanan Indonesia apa? Kemarin yang belum pernah aku cobain. Oh ya, tadi kakak staff aku bilang kan, aku ngomongin nasi goreng merah kan. Waktu di Makassar aku cobain nasi goreng merah. Katanya di Jawa juga ada nasi goreng merah. Terus aku baru tahu. Nanti soon deh kita cobain. Ya aku jadi lapar. Ada yang nanya lagi, Bram semana Gits? Masih di teater. Masih di teater. Itu mah banyak. Iya aku baru tahu. Gits bisa bahasa Sunda nggak? Ngerti sedikit. Kalau misalnya ada orang ngomong aku ngerti. Rawon Malang. Aku belum pernah makan rawon di Malang sih, tapi aku suka rawon. Waktu itu aku makannya di Jakarta sih, tapi aku suka rawon. Aku pernah makan rawon di Malang waktu tour. Enak. Aku pernah lupa ya. Iya itu Batu deng, lupa. Iya itu di Batu. Berarti sama ya? Berarti sama aja belum pernah makan rawon di Malang. Pernahnya makan rawon di Batu. Kaget. Sama aku juga kaget. Kaget terhadap fakta yang baru aku ketahui padahal aku menjalaninya. Daerah yang pengen banget dicobain makanan khas, aku pengen cobain papeda pakai kuah kuning, kuah ikan
bumbu kuning. Aku nggak pernah cobain papedonya. Aku penasaran banget, itu kayaknya terlihat sangat enak. Seblak Bandung sih enak. Aku udah pernah nyobain seblak Bandung. Makan di Bandung. Dibikinin di Bandung. Waktu aku ke Bandung kemarin, yang kemarin banget itu, aku makan seblak buatannya mamanya Eli. Enak. Bram sukanya apa? Bram sukanya English breakfast. Nggak tahu, nanti kita tanya ya. Kapan-kapan ya. Sate lilit itu waktu di Bali ada nggak sih sate lilit? Kayaknya aku makan deh. Hantunya ajak SR gitu, hantu aku di bawah, di lantai bawah. Tadi aku mulainya jam berapa ya? Kayaknya sebentar lagi aku mau selesai deh. Oke. Beberapa menit lagi. Betul. Ulat sagu. Nggak penasaran. Iya, aku juga penasaran ulat sagu. Tapi aku nggak tahu, ada nggak sih yang makan ulat sagu masih hidup? Itu dimakannya masih hidup kan ulat sagunya? Aku nggak tahu apakah aku tega atau tidak makan dia hidup-hidup. Ya. Aku takutnya aku nggak tega gitu loh, karena dia masih hidup kan. Terus kalau misalnya aku gigit, aku merasa bersalah. Gimana kalau kayak dia tersakiti? Dia pasti tersakiti sih, tapi aku merasa lebih bersalah kalau misalnya aku makan saat dia hidup. Feels wrong. Coba bayangin tangan kalian digigit, kan sakit ya. Terus dia harus masa badan dia dikunyah-kunyah. Kasihan deh, nggak tahu. Tapi aku pengen rasain juga. Kasih tarantula. Iya, tapi tarantula aku juga makannya ulet. Tapi ulet kecil, bukan ulet sagu. Loki mana? Loki mana? Ada di beda universe lah pokoknya lah sama aku. Tarantulanya namanya siapa gitu? Namanya Luffy. Namanya dari Loki Luffy. Kita ambil Luffy.
Lavinya. Katanya udah nikah. Hah? Loki udah nikah? Loki yang mana dulu nih? Loki lagi makan ulet sagu. Gak ada yang tahu. Di universe lain mungkin bisa jadi Loki beneran lagi makan ulet sagu. Selain melihara tarantula, melihara apa lagi, guys? Melihara Brahms. Sama melihara diriku sendiri. Yang kakak koleksi itu apa namanya? Funko Pop yang Marvel itu. Funko Pop. Nah, ada yang komen, Brahms kalau kegigit tarantulanya kejang nggak? Brahms belum dites alergi sih, mungkin nanti ya kapan-kapan tes alergi ya Brahms itu ya. Kucing di HP-mu nggak dipelihara? Oh iya, Cats and Soup. Kita buka deh Cats and Soup sebentar. Aku harus menunjukkan orang-orang Cats and Soup. Ngomong, kaget. Ih, enggak. Aku pakainya waktu itu ada yang nanya pakai soundtrack yang apa? Cats and Soup. Aku yang nomor 6. Nih. Nah kan yang nomor 6. Nih kucing aku ada 20 sekarang. Lucu kan? Meow. Lucu. Oh. Ya kucing aku masih sedikit. Nih, aku pakai track 6. Mana sih mau aku tunjukin? Enak tau lagunya. Oh ya, sekarang hutan aku pink. Ini cara nunjukinnya gimana? Nih pink. Itu game apa namanya? Ini Cats and Soup. Kucing sapi masih ada kucing sapi. Ada kucing warna biru juga. Ada kucing pakai beanie hat. Kalian tau gak sih sekarang kan lagi banyak banget beanie yang tren beanie hat yang ada kupingnya itu kan, yang cat atau bunny gitu. Aku lagi pengen cari kalau misalnya kalian tahu brand-brand yang menjual itu, spill ya. Oke deh, karena aku sudah menunjukkan
Cats and Shop aku. Sekarang saatnya kita tutup showroom ini. Karena aku udah showroom dari jam 9-an. Nama gamenya apa gitu? Cats and Soup. Ini Valkyrie main ini aja deh. Tapi aku sama Marsha ternyata waktu kita terakhir Valkyrie mabar, Valkyrie live streaming, ternyata Marsha main Cats and Soup juga. Mainnya susah nggak? Enggak. Ini merem juga bisa. Kita bacain podium dulu. Mana podium? Live rankingnya. Oke, di nomor 1 ada Kak Syifa. Terima kasih Kak Syifa. Nomor 2 ada KS. Terima kasih KS. Nomor 3 ada Kak Alsagia. Terima kasih Kak Alsagia. Nomor 4 ada Forget Me Not, ada Kak ARZ, ada Kak Dika, ada Kak Ojek, ada Kak Puja, ada Kak Anju, ada Kak Atlet, ada Kak XUP, ada Kak Mario, ada Kak Ara, ada Kak Reset, ada Kak Hujan, Cats and Soup Hujan, ada Kak Ami, ada Kak Sagi, ada Kak Bagus, ada Kak Dama Sabdo, ada Kak Mindel, ini apa Kak? Mindere, Minde, apa sih, aku takut salah baca. Terus ada Kak, oh ya udah sampai 21, tungguin ya, sebentar lagi aku umur 22, nanti aku bacain podiumnya sampai 22. Nanti kalau misalnya aku umurnya 100, aku bacain podiumnya sampai 100. Terima kasih semuanya. Thank you juga. Terima kasih juga gift-giftnya. Nanti kalau misalnya showroom lagi mau nanya-nanya tentang Brams, apa-apa tanya aja. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih juga gift-giftnya. See you next showroom. Sama see you juga nanti video call tanggal 28 ya. Terima kasih banyak. Selamat istirahat.